Halo Sobat Indonesia, Sobat Garuda, khususnya pecinta Timnas Indonesia. Kembali dengan saya akan membahas atau memprediksikan posisi Indonesia untuk mencapai ke Piala Dunia. Di sini saya sudah buat skema tabel supaya kita dapat dengan jelas melihat poin demi poin yang akan didapat oleh masing-masing tim di grup C, kualifikasi zona Asia Piala Dunia tahun 2026. Kita sudah lihat di sini kita punya lawan Jepang, Saudi, Australia, Bahrain dan Cina. Dan keenam tim ini sudah menjalankan laganya 3 kali ya. Kita sudah sampai di sini dengan perolehan poin teratas adalah Jepang, kedua, ketiga dan keempat itu Australia, baru kelima Indonesia dan Cina. Kita masih di posisi kelima. Namun sangat disayangkan di mana pertandingan ketiga kita Bahrain lawan Indonesia yang seharusnya menjadi kemenangan kita tapi dirampok oleh wasit dari Oman, menjadikan kita hanya mampu mengambil 1 poin. Walaupun imbang, rasanya kita kalah, dalam hal ini kalah dengan wasit, kita melawan wasit. Coba kita lihat seandainya posisi Indonesia memperoleh nilai 3 full ya, seharusnya kita udah langsung di posisi kedua dengan perolehan 5 membawahi Saudi Arabia, Australia dan Bahrain ya. Kita bisa Bahrain di 3 dan 5, kita di posisi 5. Nah, perlu kita perhatikan bahwa di sini sebentar kita kembalikan ya. Oke lah, kita anggaplah, dan itu memang kenyataannya bahwa kita dapat seri, kita kembalikan. Nah, kalau kita lihat dari poin ini bahwa ketiga tim ini adalah menjadi saingan kita ya, dan secara permainan, secara level memang mereka di atas kita, tetapi secara permainan setelah kita melihat 3 laga masing-masing tim, kita dapat menyimpulkan bahwa Cina bukanlah saingan kita ya. Jepang bukanlah saingan kita karena mereka di atas, dan Cina juga bukan saingan kita. Kita sudah melihat bagaimana permainan mereka agak lebih jelek di bawah kita, maka dapat kita katakan yang menjadi saingan kita adalah yang 3 ini. Namun setelah kita melihat juga 3 pertandingan dari Bahrain ini, dari sisi kualitas saya pikir mereka tidak begitu bagus-bagus amat ya. Mereka bisa memperoleh nilai ini juga pertama dibantu wasit, sudah pasti mereka dapat 1 poin ketika melawan Indonesia. Ketika melawan Australia dengan drama-drama yang membuat performa Australia tidak begitu kelihatan hingga mereka dapat mencuri poin 3. Tapi secara permainan saya pikir ini masih di bawah kita lah, Bahrain. Jadi kita khusus perhatikan saingan kita adalah Saudi Arabia dan Australia. Nah, kalau kita lihat di sini mereka punya poin sama-sama 4 di 3 kali tanding. Perlu kita waspadai di sini setiap pertandingan mereka baik tandang maupun kandang ini ya, di pertandingan ke-5 dan ke-10 ini ya. Nah, kalau kita lihat Australia lawan Saudi Arabia, kalau bisa maunya kita nih ya, maunya mereka
selalu imbang ya, dan secara permainan juga mereka secara kekuatan dan peringkat juga mereka kayaknya bisa dikatakan berimbang lah ya. Maka kita harapkan mereka ini setiap pertandingan bisa berimbang supaya nilai mereka tidak terlampau jauh meroket ke atas ya, melewati poin-poin kita. Nah, di sini kita coba prediksikan. Mari kita coba prediksikan pertandingan demi pertandingan antara masing-masing tim dan khususnya tim Indonesia, tim kesayangan kita. Kita ambil contoh di pertandingan keempat nanti, Cina lawan Indonesia, bahwa Cina berlaga di kandang sendiri, kita away atau tandang ya. Ya, walaupun mereka di kandang, tapi kalau dari sisi permainan kita masih lebih unggul lah dari mereka. Mungkin kita bisa dapat posisi 2 lah, kita 2 mereka dapat 1 ya. Jadi poin kita memperoleh poin 3 dari Cina. Kemudian prediksi kedua adalah Jepang Australia. Posisi Jepang ini memang ya, saya pikir kita harus akui baik Australia, Saudi Arabia masih unggul lah, superior lah. Ini mungkin mereka akan mencukur Australia karena di kandang sendiri bisa 2-0 juga, sama seperti melawan Arab Saudi 2-0 juga, 0-2 ya, karena di kandang Arab Saudi mereka cukur. Kemudian Saudi Arabia melawan Bahrain. Nah, Bahrain ini ya tipikal permainan mereka ini sama ya, drama gitu, dan saya pikir masing-masing punya taktik dan melancarkan taktik yang dramatis sehingga pertandingan tidak berjalan dengan bagus, akan banyak dihentikan wasit ya, karena peluit akan sering berbunyi karena drama-drama dari masing-masing tim. Jadi saya pikir dalam pertandingan ini tidak akan banyak memproduksi gol ya, paling ya 1-1 ya, 1-1 atau 2-1 untuk Arab Saudi. Saya pikir ya kita bikin aja 2-1 lah ya. Walaupun kita sebenarnya berharap mereka ini bisa imbang supaya tidak begitu melejit poin dari Bahrain dan Saudi Arabia. Tapi ya Bahrain nggak usah terlampau kita ini karena masih posisinya di bawah kita. Anggaplah Saudi 1-0 kali ya, 1-0, karena pertandingannya pasti tidak begitu produktif ya, saya pikir. Jadi tidak banyak menciptakan gol. Nah, maka kalau kita lihat di sini posisi kita menjadi tetap masih sekarang naik jadi ke nomor 3 ya. Jadi sekarang Saudi yang di posisi kedua dan kita ketiga. Selebihnya Arab Saudi, Australia dan Bahrain di posisi 3 dan 4 dan 5 ya, 4 dan 5. Nah, kemudian di sini juga kita belum bisa memposisikan diri untuk di posisi kedua karena lawan kita berat, walaupun kita main di kandang. Tapi ya kita berharap karena mungkin udah ada pertambahan
lini belakang Kevin Dix gitu ya, bisa alot ini, bisa 0-0. Saya pikir 0-0 juga akan berlaku bagi Jepang Indonesia, karena mengingat kekuatan lini belakang Indonesia semakin kuat gitu ya. Namun untuk mencetak gol sangat susah karena pertahanan mereka juga kuat. Mungkin ya 0-0 saya pikir, Indonesia Jepang 0-0. Kemudian Australia dengan Saudi Arabia ya. Nah ini tadi kita harus berharap tetap mereka selalu imbang ya, supaya tidak melejit poin mereka. Kita bikin mereka imbang, dan secara kekuatan juga mereka memang berimbang, baik di peringkat dan permainan. Saya pikir mereka juga agak berimbang nih. Kita bikin ya 2-2 dan Bahrain Cina oke, jelas bisa aja memetik kemenangan. Bahrain memetik kemenangan ya, apa ya, 2-1 gitu, 2-1, karena apa ya, benteng pertahanan Bahrain juga nggak begitu bagus ya. Jadi kemenangan untuk Bahrain, tapi Cina bisa membalas 1 gol saya pikir. Nah kalau kita lihat di sini masih ya, bahwa kita masih di posisi nomor 3 ya, setelah Arab Saudi ya. Setelah Arab Saudi kita nomor 3 karena kita selisih poinnya masih 1, sementara Australia minus 1, Bahrain minus 5 itu ya. Jadi kita masih di posisi 3. Nah ini dia yang saya bilang, kenapa saya yakin bahwa Indonesia akan mendampingi Jepang melaju ke Piala Dunia dengan posisi runner up ya. Karena begini, di awal-awal kita sudah melawan tim besar, tim kuat, katakanlah saingan berat kita adalah Saudi Arabia dan Australia. Kemudian di pertandingan ke-7 sekarang Australia Indonesia. Nah saya pikir kita bisa tahan imbang lah. Kita tahan imbang. Sebenarnya kalaupun mau mencuri poin, saya pikir juga sangat memungkinkan, karena kita sudah sudah ada penambahan kekuatan gitulah. Tapi seapes-apesnya coba kita bikin yang paling bawah dah ya, bahwasanya kita kalah di sini. Coba kita kalah di sini ya, karena di kandang mereka. Sebenarnya saya pikir menahan imbang bahkan menang kita bisa, tapi kita coba Australia kita coba kasih menang, dan bisa kita lihat nanti posisi poinnya ya. Oke, kita kasih menang, katakanlah kita 1 di sini ya. Oke, masih walaupun sudah 11 ya. Nah sudah 11. Nah berarti apa? Kalau saya pikir Indonesia harus mau tak mau harus melawan imbang, Australia walaupun di kandang ya. Coba kita bikin imbang
Oke. Indonesia 11, Australia 9 ya. Australia 9. Kemudian Jepang, Bahrain. Wah, udah dihajar habis ini, pasti Jepang sangat marah besar nih, bakal balas dendam lagi karena di pertandingan di kandang Bahrain mereka diusilin. Saya pikir ini mereka akan menggila, akan tercipta lagi 5-0 gitu ya. Saya pikir 5-0 ya nggak apa-apa, 5-0 atau 5-1 juga ya, mungkin ya bisa aja 5-1 itu ya, karena drama-drama mereka itu. Oke. Kemudian Saudi Arabia, Cina. Saudi Arabia, Cina udah pasti menang lah. Saudi 3, katakanlah 3-1 apa 3-0 ya, nggak begitu pengaruh. Nah, lagi-lagi kita lihat di sini, walaupun kita sama-sama 11 dengan Saudi ya, dari poin kita masih di atas ya, agregat golnya kita masih menang ya, kita masih menang. Kemudian kita masuk di pertandingan ke-8, Indonesia lawan Bahrain, pertandingan ke-8. Nah, di sini kita hajar benar-benar nih, kita hajar nih Bahrain, kita balas dendam nih, yang tadinya kita ditahan imbang, dicurangi, terus sebelumnya kita pernah lawan 0-10 sama Bahrain, sekarang kita hajar di sini nih. Kita sudah menumpuk kekesalan kita dengan Bahrain, kita hajar ya, minimal kita dapat 4, Bahrain 0. Saya pikir 4. Kemudian Jepang, Arab Saudi. Nah, ini kemarin Jepang, tapi saya pikir Arab Saudi juga akan ngotot juga nih, tapi ya dia nggak akan mungkin kalah terus ya. Dia akan ngotot, dia akan pasang strategi untuk bertahan karena mau mengejar posisi runner up. Dia akan bertahan imbang di 1-1 apa 2-2 gitu. Kemudian Cina Australia. Waktu di Australia Cina dibantai 3-1. Tapi ini juga saya pikir Cina nggak akan bisa mengalahkan Australia. Saya pikir juga ya tetaplah kemenangan di Australia ya, 2-3, katakanlah 2-3. Kenapa saya kasih dia 2 Cina? Karena di kandang sendiri dan ingin benar-benar mengalahkan membalas kekalahannya. Namun ya tetap aja masih unggul Australia gitu ya. Jadi di pertandingan ke-8 ini kalau kita lihat posisi Indonesia masih di posisi nomor 2 nih, selalu imbang-imbang nih kan, Saudi dengan Australia. Nah, karena inilah lawan kita yang sebenarnya, Saudi dan Australia ini. Kemudian kita lanjut ke pertandingan ke-9, Indonesia Cina. Otomatis di Indonesia juga kita harus meraih kemenangan ya. Kenapa saya bilang kita yakin benar bahwa Indonesia lolos itu? Karena itu tadi, kita di awal kita sudah lawan yang berat-berat, tinggal di belakang kita lawan yang gampang, dan di posisi kita di
main kandang plus sudah tambah kekuatan lini belakang maupun lini depan. Nah, itu dia yang bikin kita, maka saya yakin dan confidence untuk memberikan angka-angka skor ini di setiap pertandingan Indonesia Cina ya. Kita nggak mau jumawa, nggak perlu banyak-banyak karena posisi kita di nomor 2 ya, cukup ngambil 2-1 gitu, tapi kita katakan ya 2 lah, 2-0 gitu ya, 2-0 menjaga untuk stamina kita untuk melawan berikutnya gitu. Kemudian Australia Jepang tadinya Jepang Australia itu ya coba ya, agak lumayan sih, agak susah sini karena ini bermain di Australia di kandang sendiri, tapi tetap bahwa Jepang bukan kelasnya ya, kita taruh ya nggak apa-apa, imbang kali ya, katakan imbang juga nggak begitu inilah. 2-2. Kemudian Bahrain Saudi Arabia ya, ini Bahrain akan dibantai juga sama Saudi ya, bahkan mungkin kosong nih kalau di sini, tapi nggak bisa karena ini posisinya di kandang sendiri ya, kemungkinan 2 lah ya ini, tapi tetap poin ke Saudi. Nah, selanjutnya pertandingan ke 10 Jepang lawan Indonesia ya. Jepang lawan Indonesia ya, kayaknya ini kita nggak bisa mempertahankan karena main di Jepang, tapi kita harus banyak bertahan lah. Seperti tadi Indonesia ya, kalau bisa 0-0 lagi lah gitu ya. Saya yakin pertahanan Indonesia pasti kokoh ya. Indonesia tidak akan main terlampau menyerang karena menjaga posisi, menjaga poin, mengunci poin gitu ya. Nah, walaupun di sini Australia, Arab Saudi, nah ini kita seandainya di sini Australia menang ya kita bersyukur ya. Australia menang kita bersyukur karena poinnya masih di 15. Kalaupun Saudi menang kemungkinannya poinnya 18, tapi agregat gol masih kita unggul gitu ya. Nah itu, tapi kita berharap ini akan imbang ya, kita imbang, coba imbang 2-2, dan Cina kita kasih kemenangan dulu ya, 1-0 lawan Bahrain gitu ya. Nah dari sini kita bisa lihat posisi Indonesia di posisi runner up dari 10 pertandingan. Setelah 10 pertandingan Indonesia mengantongi poin 18, Arab Saudi 16, Australia 4, Bahrain 7. Terus kenapa posisi Australia sama Arab Saudi sementara ranking dunia Australia masih unggul dari Arab Saudi? Karena di sini pertandingan awalnya dia membuka permainan sangat jelek
kalah sama Bahrain, ketemu sama Indonesia ditahan, ketemu sama Jepang dia dibantai. Nah itu makanya dia sudah tidak bisa lagi bangkit. Nah sementara Arab Saudi ketemu Indonesia masih dapat poin 1, terus pertandingannya yang kedua ketemu yang Cina langsung dapat poin. Nah itu dia yang bikin dia melejit dan menjaga asa untuk meraih kemenangan di permainan-permainan berikutnya. Nah gitu kira-kira. Jadi kalau kita lihat poin Jepang teratas di 22 poin, Indonesia 18 poin, Saudi Arabia 16, 14 dan 7 dan 3. Ya, itulah kira-kira posisi poin yang bisa kita dapat untuk menuju Piala Dunia di runner up mendampingi tim Jepang gitu kira-kira. Terima kasih.